Nu'aiman bin Amr bin Raba'ah adalah salah satu sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau seorang pemabuk yang diriwayatkan akan masuk surga sambil tertawa. Sahabat Nu'aiman dikenal sebagai orang yang jenaka. Beliau adalah salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW yang banyak mengikuti peperangan. Namun Nu'aiman dalam kesehariannya suka mabuk. Dalam riwayat Imam Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari diceritakan bahwa pada zaman Rasulullah ada seorang sahabat dan anaknya yang suka mabuk. Menurut ulama, sahabat tersebut bernama Nu'aiman dan anaknya yang bernama Abdullah sering dihukum karena mabuk. Riwayat ini menjadi kuat menurut Ibnu Abdul Bar sebab ada riwayat dari Al-Zubair bin Bakar dari Muhammad bin Amr bin Hazm diceritakan saat itu di Madinah ada seorang laki-laki yang selalu mabuk. Ia diantar bertemu Rasulullah. Kemudian Rasul memukulnya dengan sandal. Dan juga para sahabat pun disuruh Rasulullah untuk memukulnya dengan sandal serta ditaburi debu. Saat sudah banyak debunya, seorang sahabat melakukan sumpah, "Semoga Allah melaknatmu." Kemudian Rasulullah SAW mendengar hal tersebut, lantas segera menegur orang itu. Rasulullah berkata, "Jangan begitu, walaupun dia pemabuk, tapi dia mencintai Allah dan Rasulnya." Dalam riwayat lain, Nu'aiman dan anaknya bukan hanya sekali mabuk. Menurut Imam Ibnu Abdul Bar, Nu'aiman mabuk sebanyak lebih dari 50 kali. Akhirnya ia dihukum berkali-kali oleh Rasulullah SAW dan sahabat lainnya. Nu'aiman orang yang sangat lucu dan jahil sampai membuat Rasul tertawa lepas sehingga gigi geraham Rasul nampak. Bagaimana kisahnya? Pada suatu hari Nu'aiman pernah diajak berdagang oleh Abu Bakar As-Siddiq bersama sahabat yang lain untuk pergi ke negeri Syam. Salah satunya adalah Suwaibid bin Harmalah. Begitu hari mulai menjelang siang, Nu'aiman lapar menghampiri Suwaibid yang saat itu ditugaskan untuk menjaga makanan. Suwaibid dengan sikap penuh amanahnya menolak saat Nu'aiman hendak meminta satu potong roti untuknya. Lalu Nu'aiman berkata, "Kalau memang begitu, kamu setuju saya akan buat ulah." Nu'aiman pun berjalan ke pasar dan mencari-cari wilayah yang menjual hamba sahaya atau budak. Hingga kemudian Nu'aiman berkata pada orang-orang di sana bahwa ia memiliki hamba sahaya dengan harga yang sangat murah. Nu'aiman juga menyebutkan hamba sahaya yang dimilikinya memiliki satu kekurangan, yakni berteriak bahwa dirinya adalah orang merdeka, bukan hamba sahaya. Mendengar itu, orang-orang di sana pun tertarik dan Nu'aiman mengajak Suwaibid menghadap Suwaibid. "Itu ada orang yang berdiri sedang menjaga makanan. Itu hamba saya, kata Nu'aiman pada mereka. Mereka pun memberi uang pada Nu'aiman dan menghampiri Suwaibid untuk menangkapnya. Suwaibid yang terkejut kemudian berkata, "Saya bukan hamba saya orang merdeka," yang hanya dibalas oleh orang-orang tersebut bahwa mereka sudah tahu kekurangan itu.
Tak lama berselang, Abu Bakar As-Siddiq pun kembali mencari-cari Suhaibid yang dijawab oleh Nuaiman dan berkata, Nuaiman, sudah saya jual wahai Abu Bakar. Nuaiman pun menceritakan dengan jujur apa yang terjadi pada Abu Bakar. Kemudian Suhaibid kembali ditebus oleh Abu Bakar dari orang-orang Syam itu. Sampailah kisah tersebut ke telinga Rasulullah. Kisah inilah yang membuat Rasulullah tertawa hingga menunjukkan gigi geramnya di depan para sahabat. Para hadis mengatakan bahkan setelah 1 tahun berlalu, Rasulullah SAW pun selalu menceritakan kisah Nuaiman dan Suhaibid ini kepada para tamunya. Pada suatu hari, sahabat Nuaiman meninggal dunia. Proses pemakaman berjalan seperti biasa, hingga akhirnya tiba waktu Rasulullah dan para sahabat meninggalkan makam Nuaiman. Seketika Rasul tertawa, hingga disebut dalam riwayat, bahkan jarang sekali Rasulullah tertawa hingga gigi gerahamnya terlihat. Para sahabat heran dan bertanya-tanya dalam hati, ada apa Rasulullah tertawa di atas makam Nuaiman? Di tengah perjalanan, seorang sahabat memberikan diri untuk menanyakan perihal tersebut. Rasulullah menjelaskan, ketika aku berdiri di atas makam Nuaiman, datanglah malaikat Munkar dan Nakir untuk melakukan tugasnya. Dan ketika Nuaiman ditanya, siapa Tuhanmu? Nuaiman menjawab dengan mantap, Allah Tuhanku. Dan ketika ditanya, apa kitabmu? Nuaiman menjawab, Al-Quran kitabku. Tapi ketika ditanya, siapa nabimu? Sambil menunjuk ke arah nabi, Nuaiman berkata, tuh di atas lagi nganterin. Itulah yang membuatku tertawa lepas. Rasulullah bersabda, Nuaiman akan masuk surga sambil tertawa karena dia suka membuatku tertawa. Hikmah dari kisah Nuaiman adalah kita tidak boleh merasa lebih baik dari orang lain, berprasangka buruk pada orang lain. Seperti kisah Nuaiman, tentu kita menganggap Nuaiman adalah orang yang pemabuk, tetapi dia masuk surga dengan tertawa. Beda dengan kita yang belum tentu masuk surga. Belum ada jaminan dari Rasul untuk masuk surga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.